Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi students, welcome back to my lesson. I'm teacher An, your maths teacher. Today we have another episode about quadratic equations special for Teorema Vita. Setelah kalian memahami metode pemfaktoran, rumus ABC, dan kuadran sempurna, maka we go to another level, yaitu Teorema Vita. Teorema Vita ini biasanya kita sampai pangkat 4, tapi untuk matematika wajib kelas 10 hanya sampai persamaan kuadrat saja. Oke, bentuk umum persamaan kuadrat adalah AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0, di mana solusinya itu biasanya X1 dan X2. Terkadang mereka melambangkannya dengan alfa dan beta, atau P dan Q dan lainnya. Itu hanya masalah simbol saja, yang penting tahu konsepnya. 3 hal penting yang harus kalian pahami adalah yang pertama, X1 ditambah X2 yaitu min B per A. Biasanya di soal mentionnya itu adalah jumlah akar-akar persamaan kuadrat. Artinya X1 tambah X2 sama dengan min B per A. Yang kedua adalah hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Apa itu rumusnya? C per A. Dan yang terakhir adalah selisih akar-akar persamaan kuadrat, yaitu akar D per A. Masih ingat ya D itu apa? D itu adalah bentuk dari B kuadrat dikurang A dikali C. Nah, yang paling sering itu adalah dua hal ini. Jadi, kalau dalam soal ada diketahui X1, X2, alfa, beta, P, dan Q, hal yang harus kalian dapatkan adalah mencari jumlah akar-akar persamaan kuadratnya atau hasil kali akar-akar persamaan kuadratnya. Dalam menjawab soal, remember 3 skill berikut. Apa saja? Jika kita punya soal A per B ditambah C per D, ini ada 2 ya metodenya. Yang pertama, menentukan KPK-nya atau dengan menggunakan butterfly multiplications. Seperti ini ya, A kali D ditambah B kali C, kemudian dibagi dengan B kali D. Kalau operasinya ditambah, maka di sini ditambah. Kalau operasinya dikurang, maka dia dikurang. Bagaimana dengan dikali Ustazah? Kalau dikali, tinggal dikaliin aja atas dan bawahnya. Yang kedua, ada sifat distributif perkalian. Misalnya ada AB tambah AC. Kita lihat, di sini kan ada 2 suku ya. Suku pertama itu adalah AB dan suku kedua itu adalah AC. Kenapa ada 2? Ustazah lihat aja pemisahnya. Ada penjumlahan dan ada pengurangan. Maka dari kedua suku ini ada nggak angka yang sama atau huruf yang sama? Ada A di sini dan A di sini. Karena kedua suku mengandung hal yang sama, maka bisa kita keluarin seperti ini. Jadi yang sama dikeluarin, yang beda kasih dalam kurung. Maka kalau di sini tadi A-nya sudah dikeluarinnya B, kalau yang di sini A-nya sudah dikeluarin, maka sisanya C. Inilah dia. Berdasarkan sifat distributif perkalian, AB tambah AC itu sama dengan A dikali B tambah C. Buktinya kalau kita kali ke dalam, maka dia akan kembali lagi seperti bentuk awal. Dan yang terakhir nih, sering nih salah di sini. Kalau ada A per B per C per D, tinggal dibalik aja. Awalnya dibagi menjadi dikali. A per B dikali, awalnya kan C per D, dibalik jadinya D per C dikali. Udah, jangan lupa ya yang ini ya, harus ingat. Oke, selanjutnya kita bahas ada di sini rumus tambahan. Rumus tambahan ini didapat dari beberapa tipe soal. Terkadang soal sebutin bentuknya. Contohnya seperti ini, ini, dan ini. Namun terkadang soal hanya memberi clue. Contohnya, diketahui selisih kuadrat dari persamaan di atas adalah 6. Nah, kalau selisih kuadrat, kita lihat ada 2 kata kan, ada selisih dan ada kuadrat. Berarti pertama dia dikuadratin dulu, baru diselisihin. Nih, kalimat kedua kan kuadrat, berarti dia dikuadratin dulu masing-masing. Baru kalimat kedua itu selisih, berarti
tinggal dikurang gitu. Contoh lain, nah ini kuadrat jumlah, berarti pertama dijumlah dulu. Nah inilah dia, dijumlah dulu, baru dikuadratin. Ini kuadratnya. Jangan kebalik ya, kata kedua dulu, baru kata pertama, kata di belakang dulu, baru kata di depan. Jumlah kuadrat, berarti yang pertama diapain? Yap, dikuadratin dulu. Inilah masing-masing dikuadratin, baru yang terakhir dijumlahin. Nah ini dia, dijumlah. Kadang ini tidak dimention, tapi yang dimention yang ini. Tapi kalian harus tahu ilmunya ini gitu. Kalau kita punya X1, maka kebalikan dari X1 adalah 1/X1. Soalnya bilang kebalikan dari alfa, maka nilainya adalah 1/alfa. Soal yang paling sering keluar adalah ini. Kita jabarin ya, jadi kedepannya kita nggak melewati proses ini lagi, langsung dapat solusinya. Masih ingat kan kalau kita punya A per B ditambah C per D, kita kali silang A kali D, B kali C, baru B kali D. Maka dapatlah 1 dikali X2 adalah X2, operasinya dijumlah, maka X1 dikali 1 adalah 1. X1 dikali 1 adalah X1. Sehingga untuk yang atas kita punya X1 tambah X2, kemudian dikali antara X1 dengan X2, hasilnya X1 kali X2, di mana nilai X1 tambah X2 adalah, good job, minus B divided by E, dan perkaliannya adalah C per A. Nah di atas tadi ada ya skill yang harus kalian miliki. Kalau kita punya min B per A per C per A, kita balik jadinya A per C, tapi operasinya dikali, maka dapatnya adalah min B per C. So, the next section, kalau misalnya ditanya 1/X1 tambah 1/X2, atau bahasanya adalah ini. Kan pertama dia dibalik dulu, kemudian dijumlah, maka namanya adalah jumlah kebalikan. Jika soalnya dia minta nilai 1/X1 tambah 1/X2, maka langsung aja min B per C. Tidak usah melewati proses ini lagi. Saatnya practice. Okay students, open up your book about latihan soal akhir bab nomor 3. Akar-akar persamaan 5x kuadrat dikurang 3x tambah 25 sama dengan 0 ialah alfa dan beta. Kalau tadi kita pakainya X1 dan X2, mereka gunainnya apa? Alfa dan beta, sama aja. Nilai dari alfa kuadrat B tambah alfa beta kuadrat adalah, nah kalau kita jabarin, alfa kuadrat itu kan alfa kali B. Alfa beta kuadrat itu adalah alfa beta kali B. Masih ingat nggak rumus distributif perkalian? Kalau ada hal yang sama di antara dua suku, bisa kita keluarin. Nah di sini yang sama yang mana? Alfa beta. Alfa beta. Sehingga kita bisa keluarin nilai alfa sama betanya. Kalau soal seperti ini, biasanya yang bisa dikeluarin itu kalau nggak alfa beta atau alfa tambah beta gitu ya. Kenapa? Karena dua hal itu yang punya rumusnya. Ya udah, kita keluarin alfa betanya, maka di sini suku pertama alfa betanya sudah diambil, maka sisanya adalah A. Di sinilah alfanya. Kemudian suku kedua alfa betanya sudah dikeluarin, maka sisanya B, itulah B-nya di sini. Ya udah, berarti kita butuh nilai alfa kali beta dan alfa tambah beta. Di sini nilai A-nya 5, nilai B-nya min 3, dan nilai C-nya adalah 25. Berarti alfa kali beta ingat ya, C per A. 25 per 5 sama dengan 5. Jadi kita dapat nilai alfa betanya adalah 5. Selanjutnya mencari nilai alfa tambah beta. Min B per A 3 per 5. Sehingga kita dapat 5 dikali 3 per 5. Ada yang bisa habis? Berapa? Oke, mantap. Berarti dapatnya 3. Soal selanjutnya nomor 4. Akar-akar persamaan 6 pangkat X kuadrat dikurang X kurang 20 sama dengan akar 2 pangkat 0 ialah alfa dan beta. Nilai alfa tambah beta kurang 1 sama dengan, ingat ya, dia minta alfa tambah beta, berarti kita harus punya persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat didapat dari mana? Dari sini.
Jadi ingat kembali bahwa sifat dari A pangkat fx sama dengan A pangkat gx, maka fx dan gx-nya sama kan? Selagi ininya sama. Nah, permasalahannya ini nggak sama, 6 dengan akar 2. Berarti kita ubah dulu. Akar 2 pangkat 0 itu adalah 1. Nah, 1 itu sama dengan 6 pangkat 0. Lah, boleh ya Ustazah? Boleh dong, kan sama-sama 1 nilainya. Gitu. Jadi kita punya A-nya sudah sama, berarti fx dan gx-nya sama. Yang mana tuh? Yang ini. Nah, kita punya x kuadrat dikurang x kurang 20 sama dengan 0. A-nya adalah 1, B-nya adalah minus 1, dan C-nya minus 20. Udah, dia minta alfa tambah beta. Ya udah dicari. Alfa tambah beta sama dengan min B per A. Min B. B-nya min 1. Kalau min B berarti 1. A-nya 1. 1 per 1 nilainya 1. Ya udah kita masukin ke soalnya. 2 pangkat alfa tambah beta kurang 1. Alfa tambah beta adalah 1. 1 kurang 1 adalah 0. Semua yang pangkatnya 0 nilainya adalah 1. Maka nilai dari 2 pangkat alfa tambah beta kurang 1 sama dengan 1. Oke, for the next, I want to challenge you. Silahkan dibuka halaman 198 dan 199. Silahkan dijawab, kemudian jawabannya letakkan di comment section. Silahkan di komen. Kalian akan dapatkan skor, di mana skornya itu adalah bagian A, nomor soal dikali 3, sedangkan bagian B, nomor soal dikali 5. Tapi jangan lupa ya, di komen di video ini. Oke student, that's all for today. And see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.